sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap lembaga negara itu memiliki kewenangan yang diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nah, namun setiap pelaksanaannya itu sering terjadi tumpang tindih atau perbedaan penafsiran kewenangan lembaga negara. Nah, dalam kondisi itu disebut sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu perselisihan mengenai kewenangan pelaksanaan kewenangan konstitusional yang bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia itu mengalami perubahan yang besar, yang dimana perubahan itu terjadi karena munculnya lembaga-lembaga baru dan penguatan prinsip check and balance. Nah, tujuan dari prinsip check and balance ini tuh ialah menciptakan keseimbangan kekuasaan, tapi di sisi lainnya itu check and balance ini juga meningkatkan potensi konflik kewenangan antar lembaga negara, baik dalam hubungan fungsional, pengawasan, maupun dalam pertanggungjawaban. Nah, jadi dalam perbedaan tafsir kewenangan konstitusional ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa. Jadi agar terjaganya supremasi konstitusi dan kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi ini dibentuk atau dibuat dan diberikan kewenangan khusus untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang dimana kewenangannya itu diberikan langsung dari Undang-Undang Dasar. Nah, kewenangannya itu ditegaskan di dalam pasal 24 ayat 4C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar nomor 24 tahun 2003 yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini dia berperan sebagai lembaga peradilan konstitusi yang bersifat independen dan netral, yang dimana masalah penyelesaian sengketa ini diselesaikan melalui jalur hukum, bukan jalur politik. Jadi adanya Mahkamah Konstitusi ini untuk mengawasi setiap lembaga yang melaksanakan tugasnya apakah sesuai nih dengan konstitusi atau tidak. Jadi itu biar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Baik Kak, izin bertanya Kak, kenapa kalau ada masalah kewenangan antar lembaga negara itu harus diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi? Bukankah cukup dibicarakan untuk disepakati saja antar lembaganya? Baik, karena yang dipermasalahkan itu bukan perbedaan pendapat biasa, melainkan sengketa kewenangan yang diatur langsung dalam undang-undang. Jadi Mahkamah Konstitusi ini memiliki posisi yang khusus dan netral sebagai penjaga konstitusi. Jadi dia bisa memutuskan secara adil dan berdasarkan hukum. Saya juga pertanyaannya, prinsip saling mengawasi agar lembaga atau negara yang check and balance itu kan tujuannya baik, tapi kenapa justru bisa bikin negara itu bisa bersengketa? Mungkin karena saat lembaga-lembaga ini saling mengawasi, kewenangan mereka itu selalu bersinggungan. Nah, disitulah munculnya perbedaan penafsiran. Kayak misalnya ada satu lembaga yang merasa kewenangan dia itu diambil alih atau tidak dihargai lembaga lain. Nah, jadinya itu mulailah konflik kewenangan. Nah, gitu. Jadi di sini check and balance itu penting untuk
karena Mahkamah Konstitusi ini kan bersifat netral. Nah, jadinya Mahkamah Konstitusi ini termasuk penting juga dalam sengketa kewenangan. Ada lagi Kak? Baik, cukup Kak. Mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.